Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kuliah kita untuk yang ketujuh atau minggu ketujuh. Ini adalah minggu terakhir untuk babak pertengahan. Pada minggu berikutnya kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS. Nah, jadi ini kesempatan terakhir Anda untuk belajar sebelum ujian tengah semester. Mohon dipelajari kembali semua materi yang sudah pernah diberikan. Jika ada kesulitan di dalam memahami materi kuliah, dapat didiskusikan di dalam grup mata kuliah. Demikian yang kami sampaikan pengantar awalnya. Kemudian mari kita berdoa dalam hati masing-masing, sehingga mudah dalam menerima ilmu, kemudian juga ilmu tersebut bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Untuk itu mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini adalah tentang genetika modern. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan genetika klasik. Pada genetika klasik kita membahas lebih berat dititik fokuskan pada pewarisan sifat. Sedangkan pada genetika modern ini kita membahas tentang molekul DNA dari masing-masing makhluk hidup. Nah, pertanyaan yang muncul pada saat kita membahas materi genetik ini atau genetika modern ini, yang pertama adalah apa yang mengendalikan sifat atau karakter makhluk hidup. Ya, kemudian materi tersebut berupa apa? Sifat karakter makhluk hidup itu berupa apa? Kemudian apa itu DNA? Deoksiribonukleat aksid. Kemudian juga bagaimana mekanisme pengendaliannya. Kemudian mengapa harus dikendalikan? Untuk apa dikendalikan? Kemudian apakah DNA dapat berubah atau dapat diubah? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain karena hal ini menyangkut dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mudah. Ini ada gambar yang menunjukkan sesuatu yang seharusnya tertukar. Wajah ini berada pada yang menggendong dan ini wajah yang digendong. Nah, apakah ini bisa terjadi? Atau hanya permainan kamera saja? Mungkin ini hanya permainan kamera saja. Tetapi untuk perkembangan ilmu saat ini, ilmu molekuler saat ini, hal seperti ini sangat mungkin bisa terjadi. Sekarang ini orang sudah menggeluti bidang stem cell, di mana stem cell itu atau sel punca bisa menyebabkan sel itu terus muda, sehingga diharapkan tidak ada lagi penuaan sel sehingga orang bisa terlihat tetap muda dan harapannya bisa bertambah usianya. Ini yang sedang digeluti di dalam bidang rekayasa genetik sehingga suatu saat bisa menghasilkan orang yang terlihat tidak pernah tua dan usianya bisa bertambah dari yang sekarang ini. Nah, sejarah penemuan materi genetik atau DNA ini diawali dengan serangan virus, yaitu serangan virus herpes yang mengendalikan molekul dan organel sel, kemudian menghasilkan sejumlah virus yang sama, kopi virus ya, sejumlah virus yang sama. Dia, virus herpes, mengendalikan molekul dan organel sel. Dia masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel itu dia pengaruhi sel untuk menghasilkan virus-virus yang lain. Ini yang mengkhawatirkan. Dia menggunakan inang untuk memperbanyak diri.
inang itu merasa memperbanyak dirinya, sel-selnya. Tetapi karena sudah disusupi oleh virus, maka yang dilakukan oleh sel inang itu adalah memperbanyak virus. Apakah ini sama dengan sistem kerja dari virus COVID-19? Mungkin lebih kurang sama, ya. Mungkin lebih kurang sama. Virus 19 itu menyerang sel bagian paru-paru, kemudian dia memperbanyak diri dengan seketika bertambah banyak karena dia bisa masuk ke dalam sel inang dan sel inang itu memperbanyak dirinya. Virus ini merupakan awal dari proses penelitian DNA. Ya, jadi DNA diteliti sejak adanya virus. Virus muncul, kemudian berkembang ilmu tentang DNA. Kita lihat pada gambar sebelah kanan ini adalah virus, sedangkan yang ini adalah bagian sel dari inang. Ini bagian sel dari inang. Ini cairan sel, atau ya ini membran dari sel, berarti ini masih di luar sel. Ini adalah sitoplasma dari sel inang. Kemudian virus, kita lihat ini struktur DNA virus. Kemudian ini adalah protein virus. Kemudian ini pembungkus dari virus. Kenapa sekarang ini kita sering-sering disuruh cuci tangan dengan menggunakan sabun? Karena pembungkus virus ini atau membran virus ini atau amplop virus ini dia bisa rusak dengan senyawa pembuat sabun, ya, dengan senyawa sabun, sehingga ini akan rusak, sehingga sel-sel virusnya akan mati dengan sendirinya. Tetapi memakan waktu sekitar 20 menit paling kurang kita cuci tangan, baru bagian membran sel virus ini akan rusak. Kalau kita hanya mencuci tangan beberapa detik saja, ya 5-10 detik, dikhawatirkan membran virus ini atau amplop virus ini tidak rusak dan virus tidak mengalami kematian. Makanya disuruh minimal mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Nah, kita kembali ke sini pada tingkat molekul, ya, mempelajari molekul DNA, bagaimana DNA itu mengendalikan karakter makhluk hidup. Kita akan coba bagaimana melihat DNA itu mempengaruhi karakter. Ini adalah sebuah virus yang sudah dipercantik. Bentuk aslinya seperti ini. Bagian-bagiannya ini adalah kepala virus. Di dalam kepala virus itu terdapat DNA. Jadi DNA itu dibungkus di dalam membran kepala virus ini. Kemudian virus juga punya ekor, ini bagian ekor. Dan bagian ekor itu dilengkapi dengan serat ekor. Ini seperti kaki ini adalah serat ekor. Kalau kita lihat mungkin seperti benda-benda ruang angkasa ini, ya, makhluk ET. Ini bentuk virus yang pertama ditemukan. Nah, penelitian terkait dengan DNA itu adalah mempelajari tentang materi genetik, materi yang mewariskan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian tentang materi genetik ini pertama sekali dilakukan oleh Hershey Chase. Ya, dia mempelajari bagaimana memprogram sel inang untuk menghasilkan virus dari DNA sel inang. Ya, tadi saya sudah sampaikan virus herpes itu masuk ke dalam membran sel inang, kemudian membran sel inang itu memproduksi virus-virus lainnya. Ini dipelajari pertama sekali oleh Hershey Chase. Nah, ini rangkaian penelitian dari Hershey Chase. Kita lihat yang pertama, ya, berdasarkan instruksi ini,
adalah penggabungan radioaktif yang dilabel, yang pada pada virus fake, ya, pada virus fake atau faga dengan bakteri. Ini virus fake, bakteriofag itu adalah virus fake yang dilabel dengan radioaktif dengan menggunakan bakteri. Si fake ini, virus fake ini menginfeksi sel bakteri, ya. Jadi virus fake menginfeksi sel bakteri. Jadi sel inangnya adalah sel bakteri. Kita lihat di sini ada dua tahapan percobaan. Batch pertama adalah protein radioaktif yang berwarna cairan kuning. Yang kedua adalah radioaktif DNA yang berwarna hijau, larutan yang berwarna hijau. Kemudian kita bisa lihat struktur dari sel bakteri. Ini adalah bakteri yang ditempeli oleh virus fag. Ini virus fag. Nah, virus-virus ini sudah diperlakukan dengan radioaktif protein, ya. Sudah diperlakukan dengan radioaktif protein di bagian kepalanya. Nah, kemudian pada virus yang lain ini tidak diberikan radioaktif protein. Tetapi kemudian pada set percobaan yang lain, radioaktif DNA diinjeksikan ke dalam virus yang juga akan masuk ke dalam sel bakteri ini. Jadi ada dua perlakuan. Yang satu sel bakteri diinjeksikan dengan virus yang sudah diberi radioaktif protein, yang satu lagi yang diberikan dengan radioaktif DNA. Nah, kita lihat masing-masing bakteri dan virus ini kemudian pada langkah kedua adalah dihancurkan, ya, dihancurkan dengan menggunakan blender sehingga si virus dan bakteri ini akan terpisah. Si virus dan bakteri akan terpisah. Virusnya terlepas dengan bakterinya. Ini juga virusnya akan terlepas dengan bakteri. Tetapi masing-masing bakteri ini sudah dimasuki oleh bagian dari DNA virus fag tadi. Ini kita lihat warna hitam ini adalah bagian dari DNA virus fag. Kemudian pada percobaan yang lainnya juga ini bakteri sudah dimasuki oleh materi dari virus yang sudah diberi radioaktif DNA. Yang bawah radioaktif DNA ini sudah masuk ke dalam bakteri, yang atas radioaktif protein sudah masuk ke dalam bakteri, sedangkan virusnya itu lepas. Kemudian disentrifius itu dipusingkan dengan kecepatan tertentu sehingga materi-materi yang ada di dalam larutan tadi akan terpisah, yang ringan di atas, yang berat akan berada di bawah. Nah, kita lihat pada set percobaan pertama ini, ya, peletnya akan mengumpul di bawah, sedangkan radioaktif dalam bentuk cairnya akan berada di atas yang berwarna kuning ini. Di bagian bawah itu materi DNA fag itu terdapat di bagian bawah ini, di bagian pelet ini. Nah, kemudian si virusnya sendiri berada di bagian cairan radioaktif di bagian atas ini. Untuk percobaan kedua, ini pelet materi genetik yang mengandung radioaktif itu berkumpul di bawah, ya, berarti radioaktif
DNA ini berat masanya sehingga dia akan berada di bawah. Sedangkan cairannya yang atas ini hanya berupa virus saja. Ya, hanya berupa virus saja. Sama-sama setiap yang diinjeksi dengan radioaktif tadi, baik yang protein maupun yang DNA, dia akan mengendap karena masanya lebih berat. Nah, kita lihat rangkaian berikutnya. Nah, selanjutnya bagaimana virus fag itu, bakteriofag atau virus vaga itu menghasilkan virus-virus lain, atau bagaimana siklus reproduksi dari virus vaga itu. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan, ini adalah virus fag, ini yang atas ini adalah virus fag yang menempel pada sel bakteri. Ya, ini bakterinya diilustrasikan dengan cairan berwarna kuning yang dibungkus oleh membran berwarna oranye. Kemudian setelah menempel virus, maka virus akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam cairan sel dari bakteri itu yang diilustrasikan dengan garis berwarna biru ini. Ini adalah DNA dari virus fag yang dimasukkan atau disuntikkan ke dalam sel bakteri. Kemudian selanjutnya sel bakteri yang sudah mengandung materi DNA virus, ini yang berwarna biru-biru ini adalah materi DNA virus. Nah, kemudian dia menjadi host, menjadi inang dari proses perbanyakan virus. Jadi fag DNA berhubungan dengan host dari inang untuk menghasilkan DNA baru dan menghasilkan bagian protein dari virus bakteriofag tadi. Nah, kita lihat kemudian pada tahap berikutnya sel bakteri ini hancur, ya, menghasilkan virus-virus fag yang baru. Jadi dia menggunakan sel bakteri untuk bereproduksi. Inilah pekerjaan virus, sehingga dia sangat mudah berkembang. Bagaimana dengan virus COVID-19? Ini mungkin sama juga prosesnya, dia memanfaatkan sel-sel tubuh manusia, kemudian dia injeksikan materi DNA-nya, kemudian dia memperbanyak diri dengan cepat. Nah, tadi adalah proses menghasilkan keturunan virus atau reproduksi virus. Sekarang kita lihat struktur DNA, ya, struktur DNA yang ada pada sel-sel. Nah, struktur DNA ini, deoksiribonukleik asid, merupakan polimer dari nukleotida. Berarti gabungan dari nukleotida-nukleotida. Satu nukleotida disebut dengan monomer. Ya, gabungan dari nukleotida-nukleotida atau gabungan dari monomer-monomer disebut dengan polimer. Nah, polimer ini bisa kita lihat seperti pada gambar sebelah kiri ini. Ini terdiri dari nukleotida-nukleotida. Nah, satu rangkaian asam nukleat, misalnya di sini digambarkan dengan timin yang berikatan dengan gula dan fosfat, ya, yang berikatan dengan gula dan fosfat. Sedangkan nukleat itu sendiri adalah basa nitrogen. Nah, rangkaian nukleotida ini adalah satu ikatan fosfat, basa nitrogen, dan gula. Nah, misalnya ini, fosfat, basa nitrogen, dan gula. Ini, fosfat, gula, basa nitrogen. Ini satu nukleotida. Ini nukleotida yang lain. Ini nukleotida yang lain. Sehingga ini adalah rantai nukleotida atau polinukleotida.
Kita lihat polinukleotida ini disimbolkan dengan dengan basa nitrogen yang diberi simbol A, berarti itu adenin. Kemudian C berarti sitosil, ya, sitosin, bahasa Indonesia mungkin pakai S, sitosin. Kemudian T adalah timin dan G adalah guanin. Jadi basa nitrogen dari polinukleotida itu terdiri basa nitrogen nukleotida dari struktur DNA terdiri dari adenin, sitosin, timin, dan guanin. Ini ulang lagi. Ya, ini ulang lagi. Timin dan berikutnya ulang lagi. Nah, masing-masing basa nitrogen ini, tadi sudah sampaikan, dia berikatan dengan fosfat dan gula. Jadi, nukleotida itu berikatan antara fosfat, basa nitrogen, dan gula. Nah, struktur dari fosfat adalah seperti ini. Ya, dia P yang berikatan dengan ikatan tunggal O2, ikatan tunggal O-1, dan ikatan rangkap O2. Ini di kimia sudah dipelajari ini. Ya, mau detail pendalamannya adalah nanti di ilmu kimia. Kemudian kita lihat gula yang menyusun DNA itu disebut dengan gula deoksiribosa. Ya, gula deoksiribosa. Nanti yang menyusun RNA disebut dengan gula ribosa saja. Ya, ribosa. Oh, ini deoksiribosa yang memiliki struktur ini C4, ya. O-nya 1, kemudian H-nya 1, maaf, C4, O-nya 2, H-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian CH2. Nah, CH2 ini yang berikatan dengan fosfat. Kemudian berikutnya adalah basa nitrogen. Yang digambarkan di sini salah satu contohnya adalah timin. Ya, timin. Sementara basa nitrogen untuk DNA itu ada 4 macam, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ini yang digambarkan timin. Nah, timin strukturnya seperti ini. Ya, C-nya 1, 2, 3, 4, N-nya 1, 2, ya, O yang ikatan rangkap 1, kemudian O yang ikatan rangkap 2, H-nya 1, 2, kemudian ada ikatan C dengan H3C. Nah, dia timin berikatan pada bagian C dari gula deoksiribosa ini. Nah, ketiga bagian ini, fosfat, gula deoksiribosa ini pada DNA, basa nitrogen, ini disebut dengan nukleotida. Satu nukleotida atau monomer. Ya, DNA itu terdiri atas banyak nukleotida yang disebut dengan polimer atau juga disebut dengan polinukleotida. Nah, tadi baru ditunjukkan bagaimana rumus bangun dari timin. Kemudian rumus bangun dari sitosin seperti ini, adenin seperti ini, dan guanin seperti ini. Ya, lihat saja perbedaannya. Kalau hanya ada satu heksagonal ini masuk ke dalam kelompok basa nitrogen pirimidin ini, ya, satu heksagonal ini masuk ke dalam basa nitrogen pirimidin, sedangkan yang memiliki dua bagian heksagonal ini masuk ke dalam kelompok basa nitrogen purin, yaitu adenin dan guanin. Pirimidin sendiri adalah timin dan sitosin. Ini perlu diingat, kelompok pirimidin, timin dan sitosin, kelompok purin, adenin dan guanin. Nanti basa nitrogen ini akan saling berpasangan, satu dari kelompok pirimidin dengan satu dari kelompok purin. Ya, timin nanti akan kita lihat pasangannya. Nah, kemudian
ada lagi istilah RNA, ribonucleic acid. Kalau ini deoksiribonucleic acid. Bedanya itu adalah pada ikatan gulanya. Ya, ini ribosa, ini deoksiribosa. Deoksiribonucleic acid. Berarti gulanya yang deoksiribosa, sementara ini adalah gulanya ribosa. Nah, dia juga memiliki nukleotida yang terdiri atas fosfat, gula, tetapi ini gulanya adalah ribosa, dan basa nitrogen. Perlu diingat lagi bahwa tadi basa nitrogen pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Beda dengan asam nukleat RNA, nukleotidanya itu tidak ada timin, tetapi timin diganti dengan urasil. Ini perbedaan dari DNA dengan RNA. Basa nitrogen timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Ini adalah rumus bangun urasil. Ya, ini fosfat dan ini adalah gula ribosa. Nanti dilihat perbedaannya. Jika digambarkan dalam bentuk helix, terlihat seperti ini. Ya, terlihat seperti ini, ada 3 warna, putih, oranye, ungu, nah ini ada merah lagi. Ya, ini adalah ikatan nukleotida ini. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi. Ini juga sudah saya sampaikan. Ya. Nah, kita lanjut bahwa DNA tadi yang terdiri atas fosfat, gula, dan basa nitrogen ini berpasangan. Jadi DNA itu 2 pita spiral yang berpasangan. Ya, dia berpasangan. Nah, ini diungkapkan oleh James Watson dan Francis Crick tahun 1953. Kemudian mereka menyusun struktur 3 dimensi DNA seperti ini. Ya. Menyusun struktur 3 dimensi DNA berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Rosalind Franklin. Jadi yang menyampaikan konsep dia, ya. Kemudian mereka ini mencoba membuat dalam bentuk 3 dimensinya. Ya, mungkin dulu tidak ada proses pemrograman komputer yang canggih, mereka membuat ilustrasi seperti ini, ya. Tetapi sekarang dengan mudah bisa menggunakan program komputer. Nah, apa yang dibuat oleh ahli tadi? Dikatakan bahwa DNA merupakan 2 untai polinukleotida. Ini adalah satu nukleotida, ini satu untai polinukleotida, ini satu untai polinukleotida. Berarti DNA itu 2 untai polinukleotida. Ya, berarti ini berikatan dengan basa nitrogen dari masing-masing rantai polinukleotida. Kemudian strukturnya itu berpilin, putar. Nah, ini yang tidak diputar, kemudian yang berpilin adalah seperti ini, ya, berlawanan dengan searah dengan arah jarum jam. Ini juga berpilin sehingga terbentuklah double helix. Nah, kita bisa lihat ikatan hidrogen, ya, ikatan hidrogen antar basa nitrogen dari double helix tadi adalah pasangannya adenin berikatan dengan timin. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Ingat lagi tadi, ya, basa nitrogen purin berikatan dengan pirimidin. Basa nitrogen purin berikatan dengan pirimidin. Itu pasangannya. Adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, kemudian DNA itu memiliki tulang punggung atau backbone yang disebut dengan fosfat, gula, dan basa.
Ini gambarnya ya. Fosfat, gula, dan basa dalam untai antiparalel. DNA tulang punggungnya fosfat, gula, basa dalam untai antiparalel dengan polaritasnya 5 menuju 3 atau 3 menuju 5. Kita lihat. Ini adalah polinukleotida. Ini adalah nukleotida. Ini nukleotida. Ini nukleotida. Ya. Ya, ini fosfat. Kemudian ini ada gula. Kemudian ini adalah basa nitrogen, adenin, berpasangan dengan timin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Sitosin dengan guanin. Ini ya, guanin, sitosin, sitosin dengan guanin. Timin dengan adenin. Ini adenin dengan timin. Ini satu untai polinukleotida. Ini satu untai polinukleotida. Berpilin mereka jadilah double helix yang dikenal dengan DNA. Pasangannya mereka berpasangan pada basa nitrogen purin dengan perimidin dengan polaritas 5 menuju 3. Kita lihat ini 5, ini 3. Ini 3, ini adalah 5. Jadi berikatannya 5, 3. Polaritasnya anti paralel. Nah, komplement atau pasangan basa C berikatan dengan ikatan rangkap O, ya, dan N berikatan dengan ikatan tunggal H, basa antar polinukleotida. Ya, jadi kita lihat ikatan fosfodiesternya antar nukleotida. Ini adenin, ya, adenin. Ini rumus bangunnya. Kemudian adenin berikatan dengan timin, ya. Ini timin, ya, berikatan dengan timin. Kita lihat ini N berikatan dengan H, ikatan tunggal. Kemudian kita lihat lagi, nah ini O ikatan rangkap, ya. O ikatan rangkap berikatan dengan H. Kemudian guanin itu berikatan dengan sitosin. Nah, ini ikatan rangkap O dengan H, kemudian NH dengan N, O dengan H. Ini pasangannya adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi dari basa nitrogen purin berpasangan dengan basa nitrogen perimidin. Ya, selalu seperti itu. Nah, karena zaman sudah canggih, sudah ada pemodelan komputer, sehingga struktur DNA itu bisa dilihat lebih real. Dulu, pada saat belum ada komputer dengan program yang bagus, double helix itu digambarkan model seperti ini. Ya, pita seperti ini. Ini double helix, ya, guanin berikatan dengan sitosin, adenin berikatan dengan timin, ya. Timin berikatan dengan adenin. Kemudian ini guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin, selalu seperti itu. Kemudian digambarkan dengan model struktur kimia, ditampilkan semua bagian gula, basa nitrogen, dan fosfat. Ya. Gula, basa nitrogen, dan fosfat ini berikatan di sini. Berarti ini timin dengan adenin. Di sini mungkin timin dengan adenin. Ikatannya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan komputer bisa digambarkan lebih mendekati yang sesungguhnya. Seperti inilah kondisi struktur DNA di dalam sel-sel makhluk hidup. Nah, kemudian untuk melakukan proses regenerasi atau reproduksi, ya, menghasilkan sel baru,
maka DNA melakukan penggandaan materi genetik atau bereplikasi. Nah, replikasi DNA ini disebut dengan proses duplikasi asam nukleat. Asam nukleat ini tempat terkandungnya materi genetik. Pada proses replikasi ini, asam nukleat itu diduplikasikan, ya, digandakan menjadi dua molekul asam nukleat. Ya, menjadi dua molekul asam nukleat yang sama persis. Jadi dia digandakan. Ya, kapan digandakan? Dalam proses pembelahan sel ada fase interfase yang dibagi ke dalam G1, S, dan G2. Dan proses replikasi itu terjadi pada tahap S. Ya, proses replikasi terjadi pada tahap S. Untuk apa digandakan atau diduplikasi? Adalah untuk memastikan setiap anak sel, setiap sel baru, sel keturunannya, mengandung materi genetik yang sama persis seperti induknya. Nah, kalau sama persis, ini berarti punya keturunan yang identik dengan induknya. Nah, replikasi dari DNA ini melibatkan macam-macam protein, ya, macam-macam protein dan enzim. Misalnya DNA polimerase, helikase, primase. Kemudian juga ada disebut dengan protein SSB, single strain binding protein. Ini protein yang terlibat di dalam proses replikasi DNA. Nah, secara lebih detail, macam-macam protein DNA polimerasenya adalah pada prokariot ada 3 jenis, polimerase 1, 2, dan 3 dengan fungsi polimerase 1 itu adalah untuk mengisi bagian yang kosong dan memperbaiki DNA. Kemudian polimerase 2 juga sama, sedangkan polimerase 3 untuk proses replikasi. Sedangkan pada eukariot, ini ingat lagi prokariot dengan eukariot. Prokariot adalah sel yang membran intinya tidak ada, sehingga materi genetiknya tersebar di dalam sitoplasma. Sedangkan eukariot adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga materi genetik, materi yang ada di dalam inti sel itu tidak bercampur dengan organel-organel sel yang ada di dalam sitoplasma. Jadi ini memiliki membran inti, prokariot tidak memiliki membran inti. Macam proteinnya atau DNA polimerasenya adalah polimerase alfa, beta, gamma, ya, kemudian sigma. Ini saya lupa ini apa simbolnya. Nah, kita lihat fungsinya juga berbeda-beda. Ada yang mereplikasi polimerase alfa, replikasi lagging strain. Nah, lagging strain akan saya sampaikan pada gambar berikutnya, yang mana disebut dengan lagging strain. Kemudian polimerase beta itu untuk mengisi untaian yang kosong dan memperbaiki DNA yang rusak. Sedangkan yang ini replikasi lagging strain, jadi ada lagging, ada leading. Ini ada pasangan untaian DNA. Kemudian polimerase gamma adalah untuk replikasi pada mitokondria. Polimerase sigma adalah sama dengan fungsi polimerase pada polimerase beta untuk gap filling dan DNA repair. Nah, mekanisme replikasi DNA kita lihat ini adalah DNA induk double helix, pasangannya 35, ya. Kemudian untuk bereplikasi dia harus terbuka dulu pilingannya. Pilingannya dibuka masing-masing untuk menjadi cetakan dari yang digandakan. Ini menjadi cetakan dari yang digandakan. Ini juga terbuka. Nah, tadi ada istilah leading template, ya.
ada istilah lagging template. Nah, leading template itu template utama, sedangkan ini adalah pasangannya. Nah, kemudian mereka akan menjadi cetakan dari penggandaan DNA yang dilakukan pada saat tahap S dari interfase. Ya, ini juga kalau tadi ini 35, ini juga akan membentuk yang berlawanan. Ya, 3-nya dari induk, 5-nya dari pasangan baru. Ini juga 5 dari induk, berarti 3-nya dari pasangan baru. Nah, untuk terbuka pilihan dari double helix ini, maka perlu enzim tadi, protein yang terlibat. Untuk membuka pilihan itu, di sini yang terlibat adalah DNA primase, ya, primase dan DNA helikase. Ya, ini untuk membuka, kemudian menggunakan DNA yang lain juga. Nah, ini sama single strand DNA untuk pencetakan DNA baru, ya, untuk pencetakan DNA baru. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Ini pasangan ini akan terbentuk kembali. Ya, itu kira-kira proses replikasinya yang melibatkan banyak enzim, ya, atau protein. Nah, kemudian juga masing-masing dari pilihan ini akan menjadi cetakan induk untuk proses replikasi. Yang bagian utama ini disebut dengan leading template, yang bagian replikasi sebelumnya ini atau pasangan sebelumnya ini disebut dengan lagging template. Nah, DNA bisa mengalami perubahan. Perubahan itu bisa disebabkan oleh macam-macam. Bisa karena adanya sinar elektromagnetik, bisa juga karena kondisi lingkungan, ya, sehingga menyebabkan DNA itu bermutasi, mengubah bentuk gennya, ya, sehingga proses DNA yang bermutasi ini dapat mengubah arti satu gen. Nah, mutasi ini bisa menyebabkan mutagen yang bisa juga menyebabkan perubahan kondisi makhluk hidup yang mengalami satu gangguan atau mendapatkan penyakit dari proses DNA mutasi itu. Salah satunya adalah penyakit sickle cell. Ini akibat mutasi gennya. Nah, jadi sekarang ini kita sering mendengar COVID-19 itu mengalami perubahan sangat cepat atau dia bermutasi sangat cepat, sehingga dalam proses PCR untuk mengenali virus tersebut ya harus mengikuti perkembangan dari DNA virus itu. Sehingga kenapa kadang-kadang orangnya gejalanya adalah gejala COVID, tetapi pada saat real time PCR atau pada saat tes PCR itu dinyatakan negatif. Hal ini sangat besar korelasinya dengan proses mutasi COVID-19 yang sangat cepat, berubah struktur DNA-nya sehingga tidak lagi dikenali sebagai DNA seperti virus sebelumnya. Nah, ini sudah menuju akhir dari perkuliahan kita. Saya ingin menggarisbawahi, meng-highlight hal-hal yang perlu diingat, apa itu DNA, apa itu gen, ya, apa itu kromosom. Sama ini lanjutan dari kuliah sebelumnya. Kemudian pada kuliah ini disampaikan konsep nukleotida, kemudian nukleosida ini mohon didapatkan sendiri informasinya. Ada hal-hal yang tidak disampaikan tetapi membutuhkan keaktifan Anda mencari informasi ini. Kemudian fosfat, ribosa, dioksiribosa, ini dioksiribosa bukan dioksiriosa, dioksiribosa, basapurin, basapurimidin, adenin, timin, sitosin,
guanin, urasil. Kemudian juga ada tadi ikatan hidrogen, ikatan kovalen, ini tidak disebutkan, silahkan dicarikan informasinya. Ikatan non-kovalen, ikatan ion, ikatan van der Waals, ya, fosfodiester, double helix, backbone, replikasi, duplikasi, ini istilah yang digunakan. Kemudian ini ada hal-hal untuk dibahas, tetapi tidak perlu dikumpulkan sebagai tugas. Pada replikasi DNA melibatkan macam-macam protein. Ya, jelaskan fungsi dari masing-masing protein tadi. Jelaskan mekanisme replikasi DNA. Apa yang saudara ketahui tentang mutasi tingkat gen, mutasi bisu atau silent mutation, dan mutasi hilang arah atau mutasi berubah arah. Kemudian juga coba mendapatkan informasi bagaimana karakter dari virus COVID-19 atau virus COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Kami mengingatkan kembali bahwa ini adalah pertemuan terakhir dan mohon untuk pertemuan berikutnya Anda akan melakukan ujian tengah semester. Semua materi yang dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ditambah dengan materi-materi dari tugas, diskusi, ini mohon dipelajari kembali, ditingkatkan pemahamannya, terutama bahan-bahan yang tidak ada di dalam materi yang sudah disampaikan, mohon dicari informasinya, karena juga itu menjadi salah satu tugas Anda mendapatkan informasi tambahan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Ya, mendengar apa yang tidak dikatakan. Ini yang harus dicermati. Demikian, moga-moga Anda mendapatkan hasil yang baik dan bukan hanya untuk ujian tengah semester, tetapi juga meningkatkan pemahaman Anda tentang pembelajaran biologi yang berhubungan dengan sesama teman, dengan lingkungan, dengan makhluk hidup lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.